Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama gua Ridwan di cerita gua. Pada cerita kali ini gua bakalan ngebahas aktivitas gua selama 1 tahun ini bersama kedua sahabat gua. Dulu awalnya gue nggak terlalu deket banget sama kedua orang ini, ya sekedar kenal aja. Dia kedua orang ini cuma ya sekedar nongkrong aja, tapi nggak terlalu deket-deket amat. Nah, pas nongkrong pas gue nongkrong bareng gitu sama kedua orang ini, tapi nggak barengan, satu-satu datang ke gue, bilang. Pertama, ya sebut aja Dimas datang ke rumah gue, lebih tepatnya ke toko gue, sambil ngopi-ngopi, ngobrol ngalor ngidur sana sini. Akhirnya dia ngebuka topik bahasannya menurut gue sangat menarik gitu. Dia kepengen buat belajar Quran lagi, belajar ngaji dari nol. Ya gue ngedengar keinginan dia begitu besar gitu, keinginan dia menggebu-gebu kepengen belajar Al-Quran lagi. Ya gue juga aware gitu. Ya udah, kalau misalnya lu mau, kita coba adain pengajian Quran. Tapi jangan gua gurunya. Gua walaupun bisa baca Quran, cuma masih banyak kekurangan. Lah. Gue juga pengen banget juga pasehin bacaan gue juga. Akhirnya singkat cerita, begitupun sama satu orang lagi, anggap saja namanya Angga. Nah, Dimas dan Angga ini benar-benar menggebu-gebu dalam ingin mendalami belajar Quran lagi, belajar baca Al-Quran. Gue makin senang lah, karena kalau misalnya ngelakuin sesuatu itu, kalau sendiri biasanya susah istiqomah. Tapi kalau misalnya ada temen yang mau sama-sama belajar juga, ya gue pasti senang banget. Ya udah, kita bertiga mulai itu belajar Quran. Ya gue akhirnya nyari teman gue yang emang dia udah lama berkecimpung sama Quran. Dia juga hafiz Quran. Gue bukalah bahasan lewat telepon sama dia. Ustaz, bisa nggak ada jadwal nggak gitu buat gua sama Angga dan Rian buat belajar Quran lagi? Akhirnya ketemu tuh jadwalnya, setiap malam Senin, hari Minggu malam Senin kita rutin sekarang tuh ngaji Quran. Seiring berjalannya waktu, si Rian ini emang dulu pas masih kecil dia nggak sampai naik tingkat. Dia cuma ya ikro juga belum lulus. Tapi gue salutnya karena emang dia emang benar-benar niat buat belajar. Dia benar-benar niat pengen bisa.
sekarang gue rasa bacaannya pun udah bagus lah, ya lumayan, udah dikatakan bisa lah, bisa baca Quran, tinggal dipoles terus aja, dia juga harus banyak murojaah, terus juga perdalamin lagi ilmu tajwidnya, belajar, ya kita belajar macam-macam lah di situ. Poin dari cerita ini tentang perjalanan kita bertiga untuk belajar Quran ini banyak, ya menurut gue banyak orang yang kepengen bisa baca Quran, pengen ngedalamin Quran lagi, tapi banyak orang itu terbatas, terbentengi dengan aktivitasnya. Banyak yang mau belajar lagi, banyak yang mau bisa baca Quran, tapi sayangnya dia hanya sekedar mau dalam ucapan, tapi tidak mau dengan tindakan. Ya bisa aja kita belajar Quran, belajar baca lewat dengerin murotal, terus juga lewat aplikasi semacamnya. Tapi ada kekurangannya teman-teman. Kalau kita ngaji tambah guru, itu sama aja gimana ya, beli buku LKS tapi tidak ada pemandu, tidak ada guru yang mengajarkan. Itu seperti kayak gitu. Penting banget gitu buat belajar Quran lagi, walaupun mungkin kita udah mulai beranjak dewasa, mulai banyak aktivitas, mulai banyak tanggungan. Tapi sadar gak ketika nanti ada di kehidupan kita di kemudian hari, ketika kita punya anak, sebagai imam yang baik, sebagai pemimpin yang baik di dalam rumah tangga, kita tuh harus banget bisa baca Quran. Setidaknya nanti ketika anak kita dewasa, anak kita beranjak dewasa, terus dia punya guru baca Qurannya. Nah, sebelum dia baca dengan gurunya, dia bisa baca sama kita, dia bisa murojaah sama kita. Ya syukur-syukur nanti kita sendiri yang bisa ngajarin, karena kita ahli dalam Al-Quran. Ya setidaknya kalau nggak bisa, kenapa kita harus malu gitu untuk belajar, malu gitu untuk nyari guru, padahal banyak banget orang yang siap ngajarin, tapi sayangnya nggak banyak orang yang mau belajar lagi. Jarang, nggak banyak orang seperti itu. Ya emang kalau untuk ngaji tuh kadang-kadang berat banget. Nggak kayak kita ngajakin nongkrong buat ngopi-ngopi bareng. Itu biasanya kalau misalnya nongkrong yuk, ngopi yuk, biasanya banyak tuh yang datang. Tapi ketika kita ngajakin ngaji, ya sedikit yang datang. Gue juga nggak tahu kenapa, tapi yang jelas memang nggak semudah apa yang kita bayangin. Ya emang harus sabar. Kalau misal nih kita udah ngebuat suatu perkumpulan, tapi perkumpulan itu masih sepi-sepi aja, masih itu aja orangnya,
ya nggak masalah, ya udah terus jalanin, terus ikhtiarin sampai dengan tujuan yang kita ingin capai gitu. Walaupun cuma segitu-gitu aja, menurut gua nggak apa-apa, yang penting istiqomah, sedikit nggak masalah, yang penting kita istiqomah. Daripada banyak doang di awal, terus lama-lama ngilang dan ngilang, ya percuma. Nanti dia tuh ada di tempat yang sama kayak kita, tapi jiwanya itu di alam yang berbeda. Karena memang di awal ikut bergabung bersama kita, ikut ngaji gitu, ikut ngaji karena keterpaksaan, bukan karena keinginan sendiri. Kalau orang ngelakuin sesuatu karena keterpaksaan, itu mudah banget ngilang. Tapi ketika kita menginginkan, kita ini pengen bisa baca Quran, kita pengen belajar banyak hal tentang Quran, itu girohnya lebih besar. Nah, setelah berjalannya kegiatan gua 1 tahun belakang ini, gue bisa menyimpulkan, ya kita tuh nggak perlu ngajak orang lain. Kita tuh cukup share aja kegiatan-kegiatan kita. Nggak perlu kita ngajakin orang lain capek-capek berharap dia bakalan datang, tapi kenyataannya dia nggak datang. Mending kita share aja kegiatan kita kasih lihat, ini loh kegiatan kita seperti ini. Nanti lama-lama orang yang ingin ikut pasti bakalan hadir. Gue yakin dia bakalan berpartisipasi, terus niat banget. Orang yang bener-bener mau belajar, girohnya itu tinggi banget. Malah gini nih yang gue rasain, gue kan setiap minggu ngaji ya, tapi kadang-kadang gue ada males gitu, males aja, aduh males banget ya ngaji. Tapi pas ngeliat temen kita yang ngajinya itu semangat banget, girohnya tinggi, ya kita juga, gue ngikutan. Oke, gue harus ngaji, gue harus dapetin semangat yang sama seperti temen gue. Itu keuntungannya kita ngelakuin sesuatu rame-rame, bareng-bareng, gak cuma sendiri. Coba kalau sendiri lagi males, udah males gak ngapa-ngapain, gak bakal ngapa-ngapain lu, gue yakin. Tapi kalau ngaji bareng nih sama satu kelompok 3 orang, 1 orang males, nah 2 orang lagi siap banget, malah girohnya tinggi banget. Yang 1 orang males ini bakalan ikut-ikutan, ya dia aja mau, dia aja semangat gitu ngaji, kenapa gua nggak semangat? Jadi untuk teman-teman yang ingin istiqomah ngelakuin sesuatu, menurut gua penting banget sih punya temen yang satu visi, yang mau sama-sama bareng-bareng buat belajar. Karena menurut gue nggak ada kata terlambat untuk kita belajar. Ya belajar nggak hanya lewat kampus, nggak hanya lewat sekolah. Belajar tuh bisa di banyak tempat. Belajar bisa di tongkrongan, misalnya bisa belajar di situ. Karena setiap orang yang kita temui
dia memiliki ilmu yang berbeda dengan kita. Kita punya nih pengalaman-pengalaman yang udah pernah kita lewati. Nah, orang lain juga sama. Dia punya pengalaman atas kehidupannya sendiri. Nah, dari pertemuan ini saling ngobrol, saling bertukar informasi satu sama lain. Nah, timbullah pengetahuan tanpa melakukan sesuatu yang sama dengan orang lain itu. Tapi kita tahu prosesnya. Oh, prosesnya seperti ini. Nah, itulah saling tukar-menukar informasi, penting banget teman-teman. Mungkin itu aja bahasan kali ini. Yang jelas saran gua ketika lu pengen banget ngelakuin sesuatu, pengen banget belajar Al-Quran lagi misalnya, kalau bisa lu punya temen yang satu visi sama lu, nanti belajar bareng lah di situ. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan gue juga istiqomah, seperti ngobrol di depan kamera kayak gini juga semakin lancar, amin. Terus juga ya ngobrolnya ada isinya, nggak tahu isinya apa, yang penting ngobrol aja lah. Lagian gue bikin konten kayak gini untuk kepuasan diri gue sendiri, nggak harus gue dapetin privilege dari orang lain. Gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.